pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alifia Alimin dapat kembali menjumpai Anda dalam program Sentuhan Hati. Nah, kali ini pemirsa saya sedang berada di kawasan Jalan Garuda Parukutaping. Nah, di mana saya saat ini berada di tempat sekrenya dari organisasi NPC. Nah, di mana organisasi ini adalah sebuah organisasi olahraga khusus untuk disabilitas. Nah, bagaimana kisah dari salah seorang anggota dari organisasi NPC ini? Yuk ikuti saya selengkapnya. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota dari organisasi NPC. Nah, pada edisi hari ini kita akan sedikit menggali bagaimana profil dari beliau dan juga bagaimana sedikit cerita tentang organisasi dari NPC itu sendiri. Yuk. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota dari organisasi NPC. Nah, selamat siang, Bang. Siang, Via. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Bang? Nama saya Abraham Ismet, tapi biasa dipanggil Boboy. Biasa dipanggil Boboy. Boboy, ya. Oh, Bang Boy, ternyata Boy, pemirsa ya. Nah, kalau boleh tahu kegiatannya sehari-hari ngapain aja nih? Kegiatan sehari-hari untuk saat ini saya masih melanjutkan kuliah saya untuk di pendidikan magister dan kemudian juga untuk mengurus organisasi disabilitas ini. Nah, berkaitan tadi dengan Abang bilang organisasi disabilitas itu disebut dengan NPC itu tadi ya. Boleh sedikit bercerita tentang NPC itu sendiri, Bang? NPC ini National Paralympic Committee. National Paralympic Committee ini organisasi yang istilahnya induk organisasi olahraga untuk penyandang disabilitas. Dari kementerian dan dari presiden itu sudah disetarakan dengan KONI. Jadi kedudukan kita setara dengan KONI gitu. Ini induknya wadah organisasi untuk disabilitas. Nah, kalau dalam organisasi ini sendiri, Abang sebagai apa nih di sini? Kebetulan saat ini diamanatkan sebagai ketua umum untuk di Kota Padang. Oh, ternyata pemirsa saya sedang bersama dengan ketua umum dari NPC itu sendiri. Nah, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Nah, kabar-kabarnya nih ya, Bang ya. Selain sebagai ketua nih ya, kabar-kabarnya Bang juga seorang atlet ya, gitu ya. Atlet apa itu, Bang? Kebetulan untuk saat ini masih sebagai atlet atletik untuk di cabang olahraga yang nomornya tolak peluru, lempar lembing dan cakram. Ya. Nah, pemirsa, selain jadi ketua umum dari organisasi NPC itu sendiri, ternyata Bang Boy ini adalah seorang atlet Sumbar ya, Bang ya? Atlet Sumbar. Atlet dari Sumbar, pemirsa. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, Bang, NPC itu sendiri berdirinya di Kota Padang ini khususnya, itu sejak kapan nih, Bang? Kalau untuk berdiri di Kota Padang, NPC ini sebenarnya sudah lama. Mungkin dari tahun 2010 sudah ada, cuman istilahnya kepengurusannya nggak jelas dulu gitu kan. Belum ada sekretariat dan belum ada kegiatan yang tertata gitu kan, tersusun rapi belum ada. Jadi seketika 2019 ketika saya diamanatkan awalnya SK mandat, saya coba bentuk organisasi ini dengan lebih baik gitu kan, dengan struktur dan event-event yang lebih jelas. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya yang namanya sekretariat dan peralatan untuk teman-teman bisa berlatih olahraga disabilitas di sini. Nah, peralatan. Nah, di sini saya lihat nih
cukup banyak ya, ada beberapa peralatan-peralatan olahraga yang berbeda. Nah ini ruangan apa sih nih Bang? Di sini sebenarnya gimnasiumnya gitu Ruangan kan. gimnasium ya. Gimnasium. Jadi apapun kebanyakan kan disabilitas yang untuk di Kota Padang sendiri atau di Sumatera Barat itu belum bisa belum mandiri dia secara physically, dan kemampuannya itu masih lemah gitu. Kalau kita mau rekrut jadi atlet langsung itu nggak bisa. Jadi kita terpaksa harus istilahnya step by step dulu. Kita kuatkan dulu secara fisiklinya. Apapun cabang olahraga itu pasti membutuhkan otot kan. Makanya jadi kita fokuskan dulu untuk perbaikan fisiknya dulu di gimnasium ini. Oh, di ruangan ini ya? Iya, di ruangan ini. Nanti baru ketika dia sudah membaik fungsi ototnya dan lain-lainnya, baru kita arahkan ke cabang-cabang yang dia sukai dan senangi gitu. Gitu. Nah kalau dari organisasi NPC ya Bang ya. Itu di dalam wadahnya itu apakah khusus untuk penyandang disabilitas saja atau yang lain juga bisa gitu? Kalau untuk jadi atlet kita memang khusus untuk disabilitas, tapi kalau untuk berpartisipasi dengan NPC itu bebas, siapa saja boleh, kita welcome banget untuk siapapun bisa berkontribusi untuk NPC ini gitu. Nah dalam organisasi ini nih, tahu nih Bang, apa saja kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan dalam organisasi ini? Kegiatan kita sih simple ya, sama seperti yang dilakukan sama KONI dan lain-lainnya gitu. Pasti ada event tahunan, event 4 tahun sekali dan lain-lain. Event untuk di daerahnya ada yang POR kota atau seleksi kota. Terus ada yang event provinsinya, kalau di non disabilitas Porprov namanya, kalau di kita Peparprov atau Peparda. Terus di nasional ada PON, kita ada Peparnas. Terus yang pasti kita ada Platda atau pelatihan daerahnya juga ada gitu. Berarti berfokus kepada kegiatan-kegiatan olahraga gitu ya, kita Bang, fokusnya ke olahraga saja. Ya. Nah Bang, berbicara tentang disabilitas gitu ya, kan kebanyakan itu ada masyarakat yang ya berkata seperti berperspektif negatif gitu ya. Bagaimana itu pendapat Abang? Kalau perspektif negatif masyarakat terhadap disabilitas itu gimana, itu sudah mendarah daging mungkin ya. Kalau kita hilangkan langsung itu nggak bisa gitu. Cuman ya sekarang saya mengajak teman-teman yang ada, ya kita sama-sama membangun karakter kita sendiri, pribadi semua masyarakat untuk bisa memperbaiki citra kita penyandang disabilitas, bukan kita orang tidak mampu. Karena pada dasarnya sendiri siapapun bisa menjadi disabilitas gitu. Ya, karena saya sendiri pun awalnya bukan disabilitas dan akhirnya menjadi disabilitas. Jadi untuk orang yang menganggap disabilitas itu rendah atau apa, mungkin ya memang nggak salah, karena kebanyakan disabilitas itu memang sulit gitu untuk masyarakat. Cuman saya minta untuk teman-teman yang lain yang penyandang disabilitas yang lain juga untuk bisa memampukan dirinya dalam masyarakat, berpartisipasi penuh, dan masyarakat sekitar juga bisa saling tolong menolong terhadap penyandang disabilitas sehingga tidak ada yang terkucilkan lagi atau termarginalkan lagi. Iya. Nah tadi Abang bilang tadi nih dulunya bukan penyandang disabilitas. Nah kalau boleh tahu itu penyebabnya apa Bang? Kebetulan dulu mengalami kecelakaan ya, laka lantas waktu itu ketika menghindari orang yang keluar dari gang dan langsung ngambil ke tengah jalan sehingga saya banting setir. Jadi waktu itu kendaraan saya terbalik, saya terlempar dari mobil sejauh 12 meter terbangnya, jatuh, tulang belakang saya mengalami remuk. Jadi kalau istilah dalam medisnya itu namanya spinal cord injury. Spinal cord injury itu cedera tulang belakang yang biasanya di dalam sumsumnya itu atau dis-disnya itu. Nah, kalau saya di bagian torakal sebelah sampai lumbal 3 itu hancur semua. Berarti itu penyebab keadaan sekarang itu karena kecelakaan lalu lintas ya Bang ya. Nah kalau boleh tahu nih kabar-kabarnya dulu, ini kan Abang sekarang juga sebagai atlet di Sumbar ya. Dulu itu kabarnya juga pernah mewakili Sumatera Barat dalam ajang PON ya di Papua ya. Nah itu boleh diceritakan sedikit Bang pengalamannya seperti apa? Ya dia mungkin diluruskan ya, ajangnya bukan PON gitu, tapi dia ajang setali dengan PON. Jadi kalau ada PON ada Peparnas. Nah ajangnya, eventnya namanya Peparnas, itu dilaksanakan di Papua pada tahun 2021 kemarin. Alhamdulillah ya belum dapat podium medali, tapi tidak malu-maluin banget, nomor peringkat 4 masih di tangan. Iya. Nah itu yang ikut atlet-atlet yang ikut ke sana itu lomba itu
dari NPC ini banyak mewakilkan ya, atau dari abang sendiri aja? Dari NPC sendiri ada sebanyak 45 orang atlet. Dia itu dari macam-macam kedisabilitasan, ada yang tunadaksa, ada tunagrahita, ada tunanetra. Itu mengikuti berbagai macam cabang olahraga juga ya? Iya. Ada tunarungu juga. Iya. Nah bang, selain ini nih, dulu juga pernah sempat dengar cerita ada seorang penyandang disabilitas yang waktu itu pergi, tujuannya sih mau beribadah gitu ke masjid. Nah tahu-taunya tidak diizinkan oleh pengurusnya untuk masuk. Nah itu bagaimana itu bang menurut abang? Ya, itu kejadian yang saya alami mungkin tahun 2019 awal itu kalau nggak salah, 2019 apa 2018 akhir itu. Ya itu mungkin karena ketidaktahuan dari pengurusnya itu, dan mereka mungkin kurang memiliki jiwa inklusi. Nah, jiwa inklusi ini yang perlu ditanamkan di masyarakat, saling tolong menolong dan saling pengertian gitu. Mungkin yang diinginkan adalah bersih, tempatnya itu rapi gitu atau gimana gitu kan. Tapi kan kita penyandang disabilitas bukan berarti kita orang bodoh semua gitu. Masa kita kursi roda kotor kita paksa masuk ke masjid, kan nggak mungkin. Tapi ya harapan saya ke depannya akan ada evaluasi lagi terhadap kejadian seperti itu, jangan terulang lagi lah. Karena ketika penyandang disabilitas dihilangkan dari masyarakat, artinya daerah itu belum bisa dikatakan daerah inklusi gitu, belum baik gitu. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu, apakah abang pada saat itu ada mencari mediasi itu atau bagaimana gitu? Iya, saat itu kita melakukan mediasi ya dengan cara audiensi gitu, melakukan pertemuan dengan pengurus masjid. Tapi itu kekeh pengurus masjidnya waktu itu, yang dibicarakan sama pengurus masjidnya waktu itu karpetnya nilainya 11 miliar gitu, jangan sampai kotor karena kursi roda gitu. Bahkan waktu itu sempat sampai orang dari Malaysia datang, NGO dari Malaysia datang ke Padang untuk membagikan bukan membagikan ya, waktu itu dia promosi sih alat untuk ngebungkus kursi roda untuk bisa masuk ke masjid. Tapi yang saya sendiri, kalau saya ke masjid, saya bawa tisu basah terus untuk melap roda sebelum masuk ke masjid. Dan kalau lagi wudhu itu biasanya saya keringkan dulu, dibersihkan dulu, bukan berarti dengan kondisi kotor dibawa ke masjid gitu. Nah, selain itu kita bicara tentang kesetaraan ini. Menurut abang, kesetaraan apakah dari pemerintah itu ada nggak membahas tentang kesetaraan antara disabilitas dengan orang non disabilitas? Pemerintah sendiri kalau kita lihat secara undang-undang ya gitu ya, secara undang-undang, secara produk hukum, the best lah. Kalau secara produk hukum the best. Cuman apa yang ada di produk hukum itu kalau dijalankan luar biasa Indonesia. Cuman dalam implementasinya, pelaksanaan di lapangan itu bisa dibilang ya baru capai 60-70% lah. Kalau 50% masih rendah sekali, tapi sekarang sekitar 60-70% untuk terlaksana apa yang ada di undang-undang. Dan pemerintah itu berusaha untuk menyetarakan antara disabilitas dengan non-disabilitas. Seperti contohnya kalau kita bicara di NPC sendiri ya, organisasi olahraga ini, sekarang kita mulai menerima bonus yang setara dengan atlet non-disabilitas. Kalau dulu bonus kita tuh jauh di bawah yang normal, sekarang kita disabilitas sekarang udah setara. Dulu kayak misalnya event Poparda gitu, itu bonus yang istilahnya atlet biasa 30 juta, yang kita bisa 1 juta tuh. Sekarang udah setara. Itu semenjak 2019 itulah. Nah pemirsa, itu tadi sedikit kisah dari Bang Boy selaku dari Ketua Umum NPC Kota Padang. Nah bagaimana lagi kisah-kisah menarik lainnya dari Bang Boy ini? Tetap saksikan Sentuhan Hati hanya di Padang TV. Mereka meyakinkan saya lagi untuk kamu harus lanjut kuliah lagi. Kamu mau jadi apa kalau nggak bisa
nggak punya pendidikan gitu kan, apakah